Cuma ada satu pertanyaan yang buat iman saya rontok, itu cuma satu. Cuma ada satu pertanyaan yang buat iman saya rontok, itu cuma satu. Jawaban pendeta tidak memuaskan. Anak muda Kristen ini pun akhirnya bersyahadat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Kang Zian di channel YouTube Pendeta Insaf TV. Para sobat, ada video pendek, short video yang sangat menarik yang perlu kita reaction, bersumber dari Project Jannah 1993. Terjadi dialog antara anak muda Kristen ini dengan pendetanya. Pendeta tak mampu menjelaskan, bahkan terkesan ragu-ragu ketika ditanya oleh si pemuda ini, "Pak Pendeta, Yesus itu Tuhan atau apa?" Menarik bukan? Yuk kita saksikan video ini, kemudian kita komentari. Check it out. Yang saya Nasrani waktu itu kan Protestan. Yang saya tahu nih dengan dari pendeta-pendeta saya dulu ya, banyak doktrin-doktrin yang diberikan juga. Cuma ada satu pertanyaan yang buat iman saya rontok, itu cuma satu. Dalam perjalanan ke gereja, saya nanya, "Pendeta, sebenarnya Yesus Kristus itu Tuhan atau bukan?" Pertanyaan yang sangat penohok, Pak Pendeta, Yesus Kristus itu Tuhan atau bukan? Para sobat, kalau kita membaca Bible itu, banyak sekali ayat-ayat di Bible perjanjian baru ya, yang mengatakan Yesus itu utusan. Tak ada satupun kalimat yang terlontar dari mulut Yesus kalau Yesus itu mengaku sebagai Tuhan. "Sembahlah aku Tuhanmu," nggak ada. Tuhannya itu Allah. Tuhan para nabi-nabi yang lain itu Allah. Tuhannya Yesus itu Allah. Tak ada satu ayat pun di perjanjian lama yang mengatakan Yesus itu Tuhan. Di perjanjian lama, di perjanjian baru pun tak pernah ada Yesus mengaku dirinya juga Tuhan. Dan anak muda ini makin sangsi. Pendeta saja nggak mampu, tak berani menjawab secara jelas Yesus itu Tuhan dengan alasan ini, nggak ada. Timbul keraguan hati pemuda ini. Lanjut. Itu pendeta saya bilang, "Kamu nggak usah mikir itu deh." Ya, ini saya bingung nih, Pak. Ada dua, saya bilang. Kita sebagai umat Kristen, umat Nasrani, Yesus itu siapa? Saya bilang, ya Tuhan sih kalau kita bilang. Ya sudah, itu aja yang kamu imanin. Kita makan untuk menghilangkan rasa lapar. Nah, itu lapar saya tuh nggak hilang-hilang di situ. Sedangkan di dalam perjanjian lama, di Ulangan pertama, yang menciptakan bumi dan isinya itu adalah Tuhan Allah. Pada saat perjanjian baru, zaman-zaman sekarang, jadi Yesus, saya bilang, di situ saya bilang. Jelas para sobat, perjanjian lama dan perjanjian baru jauh berbeda. Di perjanjian lama, yang menciptakan bumi, alam, dan seisinya adalah Allah, Tuhan yang Maha Esa, bukan Yesus. Bukankah Yesus baru hadir di dunia ini baru sekitar, anggap aja tahun 1 gitu, atau tahun 1 kurang berapa tahun gitu, anggap aja baru sekitar 2025 tahun yang lalu. Lalu bagaimana dia menciptakan langit dan bumi kalau Yesus saja hadirnya baru belakangan? Dibandingkan dengan zaman Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, dan nabi-nabi yang lain, apakah nabi-nabi itu menyembah Yesus? Sama sekali tidak. Oke? Nah, ketika anak muda ini bertanya pada pendetanya, penuh keraguan jawaban pendetanya, "Ya sudah, kalau menurut kamu Yesus itu Tuhan, imani saja. Jangan banyak tanya, imani saja." Inilah jawaban klasik yang memutarbalikkan logika, yang hanya bisa diterima melalui doktrin-doktrin gereja, doktrin-doktrin dari pendeta kepada para jemaatnya. Ketika jemaatnya kritis, "Pak, kok banyak ayat-ayat di Bible yang mengatakan bahwa Allah itu satu-satunya Tuhan, terus kok Bapak nyembah Yesus?" Jawabannya apa? Imani saja. "Pak, kok banyak ayat-ayat di perjanjian baru
Yesus itu utusan. Yesus itu nabi. Banyak sekali ayat seperti itu. Kok Bapak nyembah Yesus? Jawaban pendeta apa? Imani saja. Pokoknya imani saja, nggak usah banyak tanya. Orang-orang Kristen dan Katolik yang cerdas tak mau menerima jawaban dari pendeta itu. Akhirnya dia pun banyak di antara mereka yang mualaf dan bersyahadat sebagaimana anak muda ini. Mohon maaf jika ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.